Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Sofyan dari jurusan Dental Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rheumatoid arthritis atau RA. Nah, di dalam presentasi ini terdapat definisi, patologi, penyebab, gejala, manifestasi klinis, dan cara mengobati. Selanjutnya, yang pertama ada definisi. Rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi, serta sendi terasa kaku. Selanjutnya ada patologi rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit sistemik namun karakteristik terlihat pada sinovium atau dalam nodul reumatoid. Sinovium dipenuhi pembuluh-pembuluh darah baru dan sel-sel inflamasi. Selanjutnya, itu ada penyebab rheumatoid arthritis. Penyebab pasti munculnya rheumatoid arthritis atau rematik masih belum diketahui secara pasti, tetapi faktor risiko utama rematik adalah kelainan pada sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel pada persendian. Nah, faktor risiko lain yang menyebabkan rheumatoid arthritis atau rematik antara lain. Yang pertama ada infeksi. Infeksi akibat perkembangan virus dan bakteri yang menetap di dalam tubuh. Yang kedua ada genetik. Kontak genetis juga mengendalikan respon autoimun yang menyebabkan rheumatoid arthritis. Penelitian berpendapat bahwa seseorang dapat membawa sifat gen yang sama pada keturunan berikutnya, meskipun kondisi ini tidak selalu berdampak besar. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin. Pria dan wanita dapat berisiko menyebabkan rheumatoid arthritis, tetapi kelainan ini lebih banyak terkena pada wanita, hampir 70%. Ini berkaitan dengan faktor hormonal yang menimbulkan perkembangan rheumatoid arthritis. Yang keempat ada usia. Penyakit rheumatoid arthritis paling sering terjadi pada usia antara 40 hingga 60 tahun. Lalu yang kelima ada lingkungan. Faktor lingkungan yang buruk ditambah kombinasi kelainan genetik juga memicu meningkatnya risiko berkembangnya rheumatoid arthritis. Faktor lingkungannya yang menjadi faktor risiko akibat polusi udara, pembasmi serangga, perokok pasif, dan pekerja silika. Selanjutnya, yaitu ada gejala rheumatoid arthritis. Nah, gejala yang ditimbulkan pada beberapa orang tidak selalu sama. Gejala rematik dapat muncul dengan cepat atau perlahan. Gejala juga dapat hilang timbul sendiri, sesuai dengan keparahan yang terjadi. Gejala yang ditimbulkan antara lain, yang pertama ada pembengkakan sendi, yang kedua kemerahan dan rasa hangat pada persendian, yang ketiga sendi terasa kaku terutama pada pagi hari, yang keempat nyeri pada persendian, yang kelima struktur tulang menjadi bengkok atau yaitu terutama pada jari-jari tangan. Lalu yang keenam keterbatasan anggota gerak sendi. Selanjutnya yaitu ada manifestasi klinis rheumatoid arthritis. Keluhan biasanya mulai secara perlahan dalam beberapa minggu atau bulan. Sering pada keadaan awal tidak menunjukkan tanda yang jelas. Keluhan tersebut dapat berupa keluhan umum, keluhan pada sendi, dan keluhan di luar sendi. Nah, keluhan yang pertama itu ada keluhan umum. Keluhan umum itu dapat berupa perasaan badan lemah, nafsu makan menurun, peningkatan panas badan yang ringan atau penurunan berat badan. Yang kedua ada kelainan sendi, terutama mengenai sendi kecil dan simetris, yaitu sendi pergelangan tangan, lutut, dan kaki, atau sendi diartrosis. Sendi lainnya juga dapat terkena, seperti sendi siku, bahu, sternoclavicular, panggul, pergelangan kaki. Kelainan tulang belakang terbatas pada leher.
keluhan sering berupa kaku sendi di pagi hari, pembengkakan, dan nyeri sendi. Lalu yang ketiga itu ada kelainan di luar sendi. Yang pertama itu ada kulit, adalah nodul subkutan atau nodul rematoid jantung. Kelainan jantung yang simptomatis jarang didapatkan, namun 40% pada autopsi reumatoid arthritis didapatkan kelainan perikard. Paru, kelainan yang sering ditemukan berupa paru obstruksi dan kelainan pleura atau efusi pleura dan nodul subpleura. Lalu yang keempat ada saraf, berupa sindrom multiple neuritis akibat vaskulitis yang sering terjadi berupa keluhan kehilangan rasa sensoris di ekstremitas dengan gejala foot or wrist drop. Lalu yang kelima ada mata, terjadi sindrom Sjögren atau keratokonjungtivitis Zika, berupa kekeringan mata, skleritis dan atau eriskleritis dan skleromalase perforans. Lalu yang keenam ada kelenjar limfe. Sindrom Felty adalah reumatoid arthritis dengan splenomegali, limfadenopati, anemia, trombositopeni, dan neutropeni. Selanjutnya, itu ada cara mengobati reumatoid arthritis. Cara mengobati reumatoid arthritis umumnya tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan seberapa lama pasien sudah mengalaminya. Dokter biasa bisa menganjurkan beberapa langkah penanganan, yaitu yang pertama ada obat-obatan. Pilihan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi radang sendi adalah yang pertama ada disease modifying anti-rheumatic drug atau DMARD. DMARD berfungsi mengurangi peradangan pada sendi dan dapat menghambat perkembangan reumatoid arthritis. Contoh obat ini meliputi hidroksikloroquine, leflunomid, methotrexate, sulfasalazin, dan minoxidil. Lalu yang kedua ada terapi biologis. Nah, terapi ini menggunakan obat untuk menghambat jalur peradangan spesifik oleh imun tubuh. Lalu yang ketiga ada Janus Associated Kinase Inhibitor. Janus Associated Kinase Inhibitor akan diresepkan bila obat biologis tidak memberikan hasil yang efektif dalam menangani reumatoid arthritis. Nah, lalu yang keempat itu ada kortikosteroid. Kortikosteroid bisa mengurangi peradangan sendi. Obat ini dapat memberikan dalam bentuk suntikan maupun obat minum. Namun, obat ini tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang karena dapat menimbulkan banyak efek samping. Yang kelima ada obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri yang bisa digunakan adalah paracetamol dan golongan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Selain paracetamol dan OAINS, dokter juga bisa memberikan obat oles untuk mengatasi nyeri sendi. Misalnya, capsaicin dan natrium diclofenac. Lalu yang selain itu, selain ada obat-obatan, ada juga pada fisioterapi. Nah, fisioterapi ini dilakukan dengan tujuan menjaga kelenturan sendi. Pada sesi terapi fisik ini, terapis juga akan mengajarkan pasien reumatoid arthritis agar bisa lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu selanjutnya ada juga bisa dioperasi.
Bila obat dan fisioterapi tidak efektif untuk memperlambat kerusakan sendi, dokter mungkin akan merekomendasikan operasi untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Jenis operasi ini bisa berupa yang pertama ada sinovektomi, adalah operasi untuk mengangkat pembungkus sendi yang mengalami inflamasi pada lutut, siku, pergelangan tangan, jari, tangan, serta panggul. Lalu yang kedua ada reparasi tendon. Peradangan dan kerusakan sendi dapat menyebabkan tendon di sekitar sendi robek. Nah, dokter melakukannya operasi untuk memperbaiki tendon ini. Lalu yang ketiga ada pengganti sendi total. Dalam operasi ini, dokter akan mengangkat bagian sendi yang rusak dan memasang sendi buatan atau prostesis. Lalu yang keempat ada fusi sendi. Prosedur fusi sendi bertujuan menstabilkan atau menyambung kembali sendi sehingga nyeri bisa reda. Operasi ini menjadi pilihan ketika penggantian sendi tidak bisa dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.